Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya pusing sekali teman-teman ya. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu. Jadi ini adalah typopad yang baru-baru saya kerjakan lagi teman-teman. Tapi gagal booting setelah semuanya sudah dirakit seperti ini. Di sini bisa kalian lihat teman-teman ya. Ini adalah keyboardnya. Ini dia. Jadi di sini saya pasang beserta casingnya, tujuannya adalah untuk mengurangi sampah teman-teman. Jadi kalau casingnya dibuang nanti dia akan menjadi sampah. Karena itulah saya memutuskan untuk tetap menggunakan casing teman-teman. Namun baterai bagian dalam di sini sudah saya lepas, saya ganti menjadi sebuah kabel untuk input dari sini teman-teman. Ini dia, ini dari USB teman-teman ya. Ini dia akan menyuplai daya 5 volt namun akan diturunkan melalui ini teman-teman, step down menjadi 3,7 volt. Dan di sini ini adalah USB hub yang saya gunakan. Dia menyediakan dua port USB untuk digunakan secara eksternal teman-teman, entah untuk mouse atau keyboard ya. Dan ini adalah perpanjangan dari jack 3,5 mili teman-teman. Ini adalah laser pointer yang nyambung ke sini. Oke, ini dia. Ini kabel untuk lampu laser, dan ini adalah yang putih, ini adalah untuk kabel lasernya teman-teman ya. Untuk keyboardnya sendiri sudah dinyalakan, jadi ketika USB hub menyala maka keyboard juga akan otomatis menyala teman-teman. Sedangkan di sini adalah receivernya. Di sini untuk bypass baterai sendiri sebenarnya saya sudah menggunakan resistensi yang sama teman-teman, resistor yang sama 1K dan juga 4,7K seperti ini teman-teman. Ini adalah pin out yang ini teman-teman. Ini adalah pin out ID teman-teman ya, ID baterai, dan yang ini adalah pin out temperatur atau termisor teman-teman. Termisor ini menggunakan 4,7K resistor, kemudian yang ID ini menggunakan 1K resistor. Trik ini sebenarnya sudah saya lakukan sebelumnya pada typopad 3000 teman-teman. Ini dia typopad 3000, ini dia teman-teman. Ini adalah typopad 3000 yang menggunakan rangkaian yang sama. Namun bedanya teman-teman, ini adalah varian RAM 3GB teman-teman ya yang sudah jadi ini. Kemudian yang sedang saya rakit ini adalah varian RAM 4GB teman-teman. Namun ternyata teman-teman, setelah saya melakukan semua pekerjaan ini, setelah semuanya selesai ternyata tidak mau menyala teman-teman. Jadi saat dinyalakan hanya menghasilkan getar satu kali, kemudian tidak merespon lagi. Oke, sekarang akan saya coba teman-teman ya. Nyalakan dulu teman-teman. Oh, ini mati, nyala. Oke, sudah menyala teman-teman. Kemudian saya nyalakan dari sini, dia nyalakan getar satu kali, lalu tidak ada respon teman-teman. Ini sudah getar teman-teman ya, bisa kalian lihat. Modulnya juga sempat mati 0, sekian detik teman-teman, hidup lagi. Itu tandanya bahwa ada beban yang memerlukan daya, namun entah kenapa ponsel tidak menyala teman-teman. Akhirnya proyek ini terbengkalai teman-teman. Saya biarkan dulu, dan sekarang saya akan melakukan upgrade saja teman-teman ya. Kemarin saya sempat melihat ada update tersedia untuk CR Droid teman-teman. Jadi oke, akan saya hidupkan dulu. Kalau di sini normal teman-teman ya, saya tidak tahu kenapa. Nanti saya akan coba untuk mengganti ini teman-teman, modul ini. Ini adalah suplai 5 volt 2 ampere teman-teman. Namun dia memiliki keterbatasan, yaitu akan otomatis off ketika tidak ada beban sekitar 5 detik teman-teman ya. Jadi nanti akan saya coba yang tanpa auto off teman-teman. Oke, ini sudah menyala.
Oke, yang ini kita kesampingkan dulu teman-teman. Sekarang saya akan menangani yang ini dulu. Nah, jadi langsung saja teman-teman ya, saya akan membuka pengaturan. Di sini ada di sistem seharusnya teman-teman. Privasi, ini dia sistem, kemudian ada update sistem. Oke. Jadi akan saya refresh dulu, ini adalah informasi beberapa waktu lalu. Nah, sekarang sudah diperbarui informasi mengenai update-nya teman-teman. Ini update-nya saat ini apply Typopad 3000 ini menggunakan versi 7 September 2025 teman-teman, heart rate 12.0, Android 16. Sekarang yang terbaru adalah versi 12.1 teman-teman, heart rate 12.1 yang dibentuk pada 16 September 2025. Akan saya unduh teman-teman. Jadi di sini prosesnya benar-benar sama seperti LOS teman-teman ya, seperti Lineage OS. Tapi ini lambat sekali, jadi akan saya jeda. Saya salin URL, saya akan mendownloadnya secara manual. Saya akan mendownload menggunakan ini teman-teman ya, termuk ya, termuk dan juga perintah widget teman-teman. Proses download melalui sourceforge ini atau sf.net ini biasanya memakan waktu yang cukup lama teman-teman ya, karena jaringannya cukup lemot. Maklum lah, karena menggunakan jaringan gratis teman-teman. Jadi saya letakkan dulu di sini. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa saat akhirnya proses download selesai ya. Proses download selesai. Oke, sekarang kita cek dulu. Di sini saya hanya menggunakan aplikasi Z-Archiver teman-teman ya, ada di folder download. Ini dia Jailbreak Android 16 rilis 2025-09-17. Jadi ini Jailbreak versi 12.1 teman-teman. Ini saya akan melakukan pengujian ya, apakah filenya korup atau tidak, hanya dengan metode sederhana, yaitu dengan membukanya saja. Jika tidak error, maka ini bisa di flash dengan aman teman-teman ya. Namun jika terjadi kesalahan, itu artinya saya harus melakukan download ulang karena filenya rusak. Oke, sekarang saya akan merestart ke recovery teman-teman. Restart sistem, ini dia recovery teman-teman ya. Klik. Oke. Untuk masuk ke recovery ini bootingnya cukup lama teman-teman ya. Oke, sekarang sudah mulai menampilkan boot screen dari Orange Recovery. Jadi karena ini adalah versi stabil teman-teman ya, jadi Jailbreak versi stabil, saya tidak perlu melakukan wiping teman-teman, tidak perlu melakukan clean flash teman-teman ya, saya bisa melakukan dirty flash. Jadi langsung saja saya buka folder download. Di sini dia Jailbreak 16. Oke, Jailbreak 12.1 Android 16 maksudnya teman-teman ya. Ini sudah terbuka dan langsung saja akan saya flash teman-teman. Aduh, oke, tempatnya agak susah teman-teman. Untuk proses update-nya atau flashing-nya sendiri cukup lama, jadi ditunggu saja teman-teman ya. Oh, sudah selesai teman-teman, cepat sekali ternyata ya. Kalau begitu saya akan melakukan wipe change teman-teman, wipe KJ, lalu langsung restart ke sistem dan melihat apakah proses update-nya berjalan dengan baik atau tidak.
Oke teman-teman, ternyata sudah berhasil masuk teman-teman ya, berhasil masuk, update-nya selesai. Sekarang saya cek dulu sistem, kemudian tentang ponsel. Oke, jadi di sini aduh, oke, model ini teman-teman, sudah Android 12 teman-teman ya, Android 12.1. Untuk update nya sendiri, keamanan, tingkat keamanan, basis pita. Oke, ini tanggal pembuatannya tanggal 17 teman-teman ya, 17 September. Jadi sudah sesuai dengan file update yang saya pasang barusan. Oke, ini sebenarnya gini teman-teman, untuk update-nya sendiri bisa dilakukan melalui update sistem teman-teman ya, melalui update sistem. Namun karena untuk apa namanya, hosting dari roomnya sendiri ada di sf.net atau sourceforge, gimana kah bacanya, enggak tahu lah. Pokoknya untuk roomnya sendiri itu diletakkan pada hosting sf.net teman-teman ya, dan di sana kecepatannya sangat lambat teman-teman. Jadi agak susah jika menggunakan fitur auto update ini teman-teman, update dari sistem ini ya. Karena itulah saya memutuskan untuk melakukan download secara manual teman-teman, dan ternyata prosesnya berhasil. Dan kini Apply Typopad 3000 sudah menggunakan Android official update terbaru. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video yang lain, dan wassalamualaikum.